Surat dari Kementerian Sosial terbaru telah keluar dan diterima oleh pendamping sosial program Keluarga Harapan maupun pendamping sosial yang lainnya. Surat tersebut tentunya berhubungan dengan Anda yang bantuannya belum cair, baik itu bantuan PKH maupun bantuan BPNT-nya. Untuk itu bagi Anda yang bantuan PKH maupun BPNT-nya belum cair, Anda harus menyimak video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit, dan semoga rezeki kita selalu dilancarkan dan dilimpahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Anda para subscriber yang senantiasa mensupport perkembangan channel Inspirasi Oktara. Dan saya ucapkan selamat datang, terima kasih bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini. Jangan lupa jika misalnya Anda suka dengan video ini, silakan Anda like. Dan saya mohon dukungannya, tekan subscribe dari sekarang dan aktifkan notifikasinya agar Anda bisa memperoleh informasi terbaru yang saya upload di channel ini. Juga bagikan video-video di channel Inspirasi Oktara kepada siapapun, kepada orang-orang yang membutuhkan informasi terkait bantuan sosial, terutama bantuan sosial program Keluarga Harapan. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan surat terbaru yang datang dari Kementerian Sosial yang ditujukan kepada Bupati maupun Wali Kota se-Indonesia. Nah, surat tersebut ada kaitannya dengan Anda yang bantuannya hingga saat ini belum juga cair. Nah, sahabat Inspirasi Oktara, seperti video-video yang sudah saya unggah sebelumnya, bahwa selama Anda memiliki komponen atau kategori sesuai dengan syarat untuk PKH, ada syarat-syarat tertentu ya yang tentunya sudah Anda ketahui. Selama Anda masih memenuhi syarat dan memiliki komponen, maka Anda tetap ada harapan bantuannya bisa cair. Yang jelas ini hanya menunggu masalah waktu, karena kebijakan untuk kapan dicairkannya bantuan Anda ini tergantung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Perlu Anda ketahui di kabupaten tempat saya bertugas bahwa untuk penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan ini sudah masuk pada termin ke-6, dan sampai di termin ke-6 ini masih ada juga KPM yang bantuannya belum cair. Dan perlu Anda ketahui untuk KPM yang namanya sudah masuk ke SP2D untuk termin ke-6, ini ketika dicek bantuannya langsung ke ATM, ini bantuannya masih belum masuk. Sehingga perlu ada siasat untuk menunggu kira-kira 3 sampai 7 hari untuk dicek benar-benar bisa bantuannya itu sudah masuk ke dalam ATM-nya. Nah, sahabat Inspirasi Oktara, tentu banyak permasalahan yang terjadi mulai dari awal tahun. Bahkan ada yang saldo bantuannya ini mulai Januari hingga April ini masih zonk juga. Nah, seperti video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa untuk batas pembaruan terakhir di aplikasi SIGNG, Kementerian Sosial membatasi untuk perbaikan data ini di tanggal 27 Maret. Tanggal 27 Maret ini dijadikan dasar untuk siap salur untuk disalurkan di periode bulan April. Nah, jika kita lihat saat ini kita masih ada di bulan April. Tentunya untuk data yang diperbarui bulan Maret ini untuk penyaluran bantuannya dilakukan secara bertahap. Nah, bagi Anda yang belum cair, silakan tunggu ya kira-kira maksimal untuk pencairannya ini maksimal bulan April. Jika misalnya hingga akhir April tidak ada pemberitahuan untuk termin selanjutnya dan bantuan Anda juga belum cair, Anda perlu mengikuti langkah yang kedua yang akan saya bahas di kesempatan video kali ini. Nah, baik, kita akan membahas untuk surat terbaru yang datang dari Kementerian Sosial ditujukan kepada Bupati maupun Wali Kota se-Indonesia. Nah, surat yang terbaru dari Kementerian Sosial ini tertanggal 19 April tahun 2021. Nah, hari ini saya baru mengetahui surat tersebut, sehingga saya perlu umumkan kepada sahabat Inspirasi Oktara yang saat ini sedang menyimak video ini. Surat terbaru tersebut berisikan tentang percepatan untuk validasi maupun verifikasi kelayakan para penerima bantuan sosial yang saat ini masih terus dilakukan.
Nah, perlu Anda ketahui untuk percepatan dan validasi maupun verifikasi yang telah dikirimkan oleh masing-masing pendamping sosial melalui aplikasi 6NG di tanggal 27 Maret itu digunakan sebagai data acuan untuk siap salur di tahap April, di bulan April. Sehingga hingga sisa bulan April untuk beberapa hari ke depan ini masih akan terus diupayakan penyalurannya. Jadi data-data yang sudah masuk, kalau misalnya data BPNT ini masuknya diterima oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin. Jika misalnya untuk PKH ini datanya diterima oleh Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial. Nah, sehingga dua direktorat ini yang menangani masalah BPNT maupun PKH ini terus mengolah data-data hasil yang dilaporkan di tanggal 27 Maret. Untuk surat terbaru tertanggal 19 April, Kementerian Sosial kembali memberikan kesempatan kepada Bupati maupun Wali Kota se-Indonesia untuk kembali melakukan validasi maupun verifikasi kelayakan para penerima bantuan sosial yang ditujukan untuk penggunaan data siap salur di tahap bulan Mei tahun 2021. Itu artinya untuk data-data yang diperbarui di surat ini adalah acuan untuk penyaluran bantuan sosial di bulan Mei tahun 2021, baik itu bantuan sembako untuk bulan Mei maupun bantuan program keluarga harapan yang tidak cair atau yang belum cair, mulai mungkin ada yang bulan Januari, ada yang mungkin Maret kemarin belum cair. Maka kemungkinan besar untuk perbaruan data yang diberikan kesempatan melalui surat terbaru ini sebagai acuan agar bantuannya bisa disalurkan di bulan Mei atau bulan depan. Dalam surat terbaru tersebut dijelaskan bahwa untuk pembaruan data yang diberikan kesempatannya oleh Kementerian Sosial kepada masing-masing kabupaten atau kota maksimal dilakukan pada tanggal 30 April yaitu pukul 23:59. Nah, di surat juga disebutkan adanya verifikasi kelayakan penerima bansos. Di dalam surat tersebut juga dijelaskan tentang jadwal untuk verifikasi kelayakan para penerima bantuan sosial. Nah, di sini para petugas menilai apakah penerima bantuan sosial yang ada ini masih layak menerima bantuan sosial atau sudah tidak layak. Nah, ada penilaian tersendiri di aplikasi. Nah, untuk kelayakan penerima bantuan sosial, batas untuk pelaporannya adalah maksimal tanggal 25 April, yaitu pukul 23:59. Di kesimpulan surat tersebut bahwa bagi Anda yang bantuannya masih belum cair juga, petugas yang ada, baik itu petugas PKH maupun BPNT yang diwewenangi oleh TKSK, ini akan melakukan verifikasi maupun validasi data, mencocokkan data yang ada. Jika misalnya ada KPM yang belum padan atau belum valid yang menyebabkan bantuannya tidak cair, maka kita diberi kesempatan maksimal tanggal 30 April pukul 23:59. Dan untuk verifikasi kelayakan penerima bansos di tanggal 25 Aprilnya. Lalu pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh KPM yang bantuannya belum cair juga hingga hari ini? Nah, sahabat Inspirasi Oktara, tentu untuk memperbarui data yang belum padan dengan kependudukan dan catatan sipil maupun data yang belum valid, ini tidak bisa Anda lakukan sendiri. Misalnya Anda datang ke kependudukan catatan sipil, lalu untuk memperbaiki data, ini bukan wewenang Anda dan bukan wewenang dari kependudukan dan catatan sipil. Nah, untuk perbaruan data, ini pure dilakukan oleh petugas-petugas yang menangani bantuan sosial Anda. Catat, untuk Anda penerima BPNT, Anda harus menghubungi TKSK atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ada di masing-masing kecamatan. Nah, jika misalnya Anda merasa data Anda belum padan atau belum valid, silakan Anda memberikan KK terbaru, fotokopiannya, lalu juga fotokopi KTP elektronik. Nah, untuk para penerima program Keluarga Harapan maupun penerima BPNT yang juga menjadi anggota PKH, Anda segera menghubungi pendamping PKH-nya untuk memberikan KK terbaru, kopi KK terbaru maupun fotokopi KTP elektronik yang terbaru. Nah, petugas-petugas tersebut tentu yang memiliki wewenang untuk menginput ke dalam aplikasi 6NG. Dan juga bagi Anda para penerima bantuan sosial yang lain, misalnya seperti BSD, maka Anda harus menghubungi operator 6 yang ada di kantor desa maupun kantor kelurahan. Ingat, ada 3 petugas ya, TKSK, PKH, maupun operator 6NG di desa atau kelurahan masing-masing. Nah, di sini saya sudah menyiapkan fotokopi KK maupun fotokopi KTP elektronik KPM dampingan saya.
Nah, ini yang akan saya koreksi, apakah di aplikasi 6ng masih ada KPM saya yang datanya ini belum valid. Nah, sekali lagi ini sangat penting, Anda jangan sampai terlambat untuk melaporkan dan selalu menghubungi untuk petugas-petugas yang ada. TKSK sebagai petugas yang mewenangi BPNT dan pendamping PKH, ini petugas yang berwenang untuk mengurus data-data yang ada di dalam PKH. Ingat, catat tanggalnya maksimal tanggal 30 April. Mulai hari ini setelah Anda menonton video ini, silakan Anda berkoordinasi. Jika misalnya bantuan Anda belum cair, tanyakan kira-kira penyebab bantuannya tidak cair ini apa. Karena yang tahu real di lapangan adalah pendamping yang mendampingi Anda. Ingat, selesaikan masalah Anda dengan cara sharing kepada pendampingnya. Jangan terburu-buru untuk share pengalaman-pengalaman buruk atau pengalaman tidak cair ke media sosial, karena belum tentu juga di media sosial tersebut ada pendamping, dan juga di media sosial tersebut belum tentu Anda bisa menemui solusi yang tepat. Demikian informasi yang bisa saya berikan, semoga informasi ini bermanfaat. Jika misalnya ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, silakan berkomentar, insya Allah akan saya jawab. Nah, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terus support perkembangan channel Inspirasi Oktara. Bagi Anda yang saat ini sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.